wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna. Insyaallah kita ulang sedikit pembahasan pembukaan tentang bab waris atau faraid. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang berhak untuk mewarisi, al-warithun wal warithat, baik laki-laki atau yang disebut dengan al-warithun atau perempuan disebut dengan al-warithat. Kalau kita lihat pada gambar ini, ada mayit di tengah. Maka yang berhak mewarisi dari laki-laki ke bawah, ada ke atas, ada ke samping, kanan atau kiri, sama saja sebenarnya. Samping. Yang penting itu adalah ke samping. Ada yang garisnya miring, artinya di luar dari nasab. Jadi yang atas bawah samping itu dari nasab. Adapun yang di pojok kemudian miring ke atas, kemudian di pojok miring ke bawah, di sudut, dan di sudut kotak kemudian miring ke atas, dan panah yang miring ke bawah itu adalah dua ahli waris atau yang berhak mewarisi tapi di luar nasab, yaitu suami dan mu'tiq. Suami dan mu'tiq. Suami dari, maka kalau yang mewarisi suami berarti yang meninggal istrinya. Mu'tiq artinya orang yang memerdekakannya. Berarti budaknya itu dulu adalah mantan, berarti mayitnya itu adalah dulunya mantan budak kemudian dimerdekakan. Kalau dia meninggal, tidak ada sama sekali ahli waris yang bisa mewarisi, maka yang berhak mewarisi yang paling terakhir itu nanti adalah mu'tiq, orang yang memerdekakan. Kita lihat untuk ke bawah, yang berhak mewarisi adalah al-ibn, anak. Ibnul ibn ke bawah. Ke bawahnya lagi adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dari jalur anak laki-laki, cucu laki-laki. Cucu laki-laki bisa mewarisi mayit kalau di atasnya sudah tidak ada. Kalau di atasnya masih ada, ya ada anak atau bapaknya, ya maka tidak bisa mewarisi. Kemudian ke atas ada al-ab, bapak, dan ke atasnya lagi adalah al-jad, li'ab, kakek dari bapak, bapaknya bapak. Nah, kakek tapi dari jalur bapak yang bisa mewarisi itu hanya kakek dari jalur bapak, artinya bapaknya bapak. Itu pun ya, kakek bisa mewarisi kalau bapak atau ab tidak ada. Dan saya ulang sekali lagi, diperhatikan dalam skema itu ada yang di tengah yang warna hitam itu al-mayyit atau al-mayyitah. Ya, ini mayyit secara umum saja karena ya kita bisa pahami kalau yang mewarisi adalah suami berarti yang meninggal adalah istri. Kalau yang mewarisi adalah istri berarti yang meninggal adalah suami. Untuk ke bawah, jalur ke bawah itu yang berhak mewarisi adalah al-ibn, anak. Anaknya mayit. Kalau dia punya anak laki-laki 1 atau 2 atau 3, maka semuanya itu bisa mewarisi, bukan 1 saja.
yang tua saja bukan, sulung saja enggak, atau bungsu saja enggak, tapi semuanya dibagi rata. Kalau semuanya laki-laki, maka dibagi rata di antara mereka. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibni ke bawah. Seterusnya cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Seterusnya ke bawah terus. Seandainya ada orang yang usianya sampai 500 tahun, sementara ya, anaknya udah meninggal, cucunya udah meninggal, cicitnya udah meninggal. Tapi yang ada itu keturunan kelima dari anak cucunya, maka itu yang berhak mewaris. Dengan syarat tadi, yaitu dari laki-laki, ya ke atasnya itu dari jalur anak laki-laki. Kemudian ke atas ada al-ab, bapak. Ya, kemudian ada al-jad, li'ab, ke atasnya lagi kakek. Kakek dari jalur bapak. Itu yang berhak mewaris. Kemudian ke samping itu ada al-akh shin. Itu pakai singkatan shin, itu artinya akh syaqiq, saudara sekandung. Berhak mewaris. Kemudian ke bawahnya ada ibnul akh syaqiq, anak dari saudara laki-laki sekandung. Selain saudara sekandung juga berhak mewarisi saudara seayah, al-akh li'ab. Kemudian juga saudara seibu berhak mewarisi, al-akh li'um. Ya, begitu ya, yang bisa mewarisi dari anaknya saudara itu atau ponakan itu hanya anak saudara sekandung dan anak saudara seayah. Adapun anak saudara seibu tidak berhak mewarisi. Sesuai dengan yang disebutkan ibnul akh syaqiq atau ibnul akh li'ab. Kemudian ya, yang termasuk jalur ke samping juga yang berhubungan dengan mayit dari jalur bapak dari atas ke samping adalah paman. Al-ammu syaqiq, yaitu paman sekandung saudaranya bapak. Dan al-ammu li'ab, paman sebapak dengan bapaknya mayit. Juga anaknya paman yang sekandung dan anaknya paman yang seayah dengan bapak. Ini sekandung dengan bapak dan paman yang sekandung dengan sebapak dengan bapak, dengan ayah. Itu adalah yang berhak mewarisi dari laki-laki. Ya, seperti yang ada bisa kita lihat bersama di skema. Ya. Saya ulang lagi, artinya satu persatu. Al-mayyit artinya mayyit. Kemudian al-ibn artinya yang ke bawah itu. Al-ibn artinya anak. Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ke atas al-ab artinya bapak. Kemudian ke atas lagi al-jad li'ab, yaitu kakek dari jalur bapak, bukan kakek dari jalur ibu. Nah, makanya di situ ditulis al-jaddu li'ab. Adapun kakeknya kita misalnya, tapi bapaknya ibu, maka kalau kita meninggal dia tidak termasuk ahli waris. Kemudian ada akh yang ke samping, akh syaqiq, itu disingkat dengan al-akh shin. Kemudian al-akh li'ab, itu al-akh syaqiq itu artinya saudara sekandung, al-akh li'ab saudara sebapak, al-akh li'um saudara seibu. Ibnul akh syaqiq ya saudara anak dari saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki sekandung, yang sekandung dengan mayit. Kalau ke mayit berarti ponakan laki-laki dari saudara sekandung laki-laki. Juga ponakan laki-laki dari saudara sekandung yang seayah dengan mayit. Ya. Ibnul akh itu anak dari
saudara laki-laki, bisa jadi saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki yang sebab. Adapun saudara laki-laki seibu hanya bisa mewarisi dia sendiri saja. Anaknya tidak berhak mewarisi. Kemudian ke samping juga al-am shin, yaitu paman yang sekandung dengan bapak, al-am li'ab, yaitu paman yang sebapak atau seayah dengan bapaknya mayit. Kemudian turun ke bawahnya yaitu ibnul am syaqiq. Kalau bahasa ininya sepupu laki-laki anaknya paman yang sekandung dengan bapak. Kemudian ada ibnul am li'ab, yaitu anaknya paman saudara laki-laki seayah dengan bapak. Atau bahasa gampangnya kita, saudara sepupu laki-laki anak dari paman yang sekandung dengan bapak, atau anak dari paman yang seayah dengan bapak. Ini adalah orang-orang yang berhak warisi dari segi nasab. Adapun yang miring dari sudut-sudut, kemudian ke atas, zauj artinya suami. Kemudian al-mu'tiq artinya orang yang memerdekakan mayit. Jika mayitnya dulunya adalah mantan budak yang sudah dimerdekakan. Lanjut lagi yang satu lagi. Kemudian yang ini satu lagi adalah al-warithatu minan nisa, yaitu perempuan yang berhak mewarisi. Yang pertama, yang saya jelaskan adalah seperti tadi, al-mayyit yang di kotak hitam, berarti dia yang meninggal. Dilihat ke bawah ada siapa yang bisa mewarisi, adalah al-bint, anak perempuan. Kemudian bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ke bawah itu adalah al-bint, anak perempuan. Kemudian bintul ibn, itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka cucu perempuan dari anak perempuan tidak bisa mewarisi. Anak laki-laki dari anak perempuan juga tidak bisa mewarisi. Yang bisa mewarisi itu adalah anaknya anak laki-laki. Anak perempuan hanya dia sendiri yang bisa mewarisi. Kalau dia punya anak, cucu bagi mayit, maka baik laki-laki atau perempuan, cucu yang dari anak perempuan tidak bisa mewarisi. Yang bisa mewarisi adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu yang ke bawah. Dan seterusnya. Yang penting adalah dari jalur ke mayitnya adalah melalui anak laki-laki. Kemudian ke atas itu yang bisa mewarisi adalah ibu. Yang bisa mewarisi adalah ibu. Kemudian ke atas adalah, setelah itu ada di atasnya lagi al-jaddah li'ab, al-jaddah li'um. Nah, ini dibedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kakek itu hanya yang bisa mewarisi adalah kakek dari jalur bapak. Adapun kakek yang bapaknya ibu dari jalur ibu tidak bisa mewarisi. Adapun kalau nenek, maka baik nenek dari bapak atau nenek dari ibu
neneknya mayit dari jalur bapaknya, ibunya bapaknya, atau neneknya mayit dari jalur ibunya, maka itu bisa mewaris dua-duanya. Kemudian yang ke samping kanan ada zaujah. Zaujah itu adalah istri, bisa mewarisi. Kemudian al-mu'tiqah, yaitu perempuan yang memerdekakan jika mayitnya adalah dulunya budak yang kemudian dimerdekakan. Kemudian samping kiri ada al-ukh, saudari perempuan, seperti tadi. Ada shin, itu artinya syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian ada al-ukh li'ab, yaitu saudari perempuan seayah. Al-ukh li'um, artinya saudari perempuan seibu. Ke samping itu saudari perempuan, ada yang sekandung, ada yang seayah, dan ada yang seibu. Adapun anak-anak saudari perempuan juga tidak bisa mewarisi, hanya mereka saudari dari mayit, saudari yang perempuan dari mayit, baik yang sekandung, sebapak, seibu, itu semuanya bisa mewarisi. Kemudian bibi tidak bisa mewarisi. Ya, yang perempuan yang bisa mewarisi hanya ini. Selain ini maka tidak berhak untuk menjadi ahli waris, tidak bisa mewarisi. Dan ini ya mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini, pembahasan yang baru, man la yaritsu bihalin, yang tidak bisa mewarisi sama sekali. Artinya tidak berhak untuk mewarisi. Sab'atun, ada 7. Yang tidak bisa mewarisi ada 7. Yang pertama, al-abdu, budak. Budak tidak bisa mewarisi harta dari tuannya. Kalau ada orang meninggal, tidak punya keluarga sama sekali, yang ada hanya budaknya. Nggak punya, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, neneknya semuanya ke atas sudah meninggal. Tidak punya anak. Kemudian suaminya atau istrinya juga sudah meninggal. Saudara-saudaranya nggak ada, dia anak satu-satunya, anak semata wayang. Jadi tidak ada satupun yang bisa mewarisi. Maka ya, seandainya yang ada itu hanya budaknya, maka budak pun tidak berhak untuk mewarisi. Al-abdu, budak, tidak bisa mewarisi. Dan yang pertama yang tidak bisa mewarisi adalah budak. Baik budaknya masih murni, baik laki-laki ataupun perempuan, budak. Yang murni budak, belum ada janji untuk dibebaskan, belum terikat dengan kitabah, dijanjikan untuk bebas jika bisa bayar uang dalam jumlah tertentu secara mencicil, atau belum pernah digauli jika perempuan oleh tuannya, tidak jadikan surliyah bagi tuannya sehingga melahirkan anak yang disebut dengan ummul walad. Al-abdu, budak. Wal mudabbaru, dan budak yang mudabbar. Mudabbar itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika tuannya meninggal. Tuannya mengatakan, kalau saya meninggal kamu bebas. Maka yang seperti itu yang tidak berhak mewarisi. Ya, baik budak yang masih murni atau budak yang
mudabbar tidak berhak waris. Wa ummul walad. Ummul walad juga tidak berhak waris meskipun dia melahirkan anak bagi tuannya, karena budak perempuan yang digauli oleh tuannya, dijima oleh tuannya, oleh sayyidnya, tuannya, kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut adalah statusnya merdeka. Ibunya disebut ummul walad. Maka ummul walad ini yang dalam hukum itu berhak untuk bebas kalau tuannya meninggal, sayyidnya meninggal, karena dia sudah melahirkan anak bagi sayyidnya. Kemudian wal mukatab juga yang tidak bisa mewarisi adalah budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika dia mampu membayar uang dalam jumlah tertentu secara mencicil 4 kali. Ya. Misalnya kalau kamu bisa bayar 10 juta kamu bebas misalnya. Maka dicicil 4 kali. 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000. Setelah itu baru setelah lunas maka baru merdeka. Maka budak mukatab ini kalau kita masih ingat pelajaran bab zakat, dia yang berhak menerima zakat supaya bisa dijadikan untuk pembayaran cicilannya itu agar dia bisa merdeka. Kemudian yang tidak bisa mewarisi yang kelima adalah al-qatil, pembunuh. Pembunuh mayit maksudnya. Ada anak bunuh bapaknya, maka meskipun dia seharusnya dapat warisan, hukumnya tidak bisa mewarisi karena dia yang membunuh bapaknya. Atau sebaliknya bapak membunuh anak. Ya, maka tidak bisa mewarisi karena dia membunuh mayit. Yang seharusnya dia mewarisi tapi karena mungkin dia sudah nggak sabar pengen menikmati harta dari bapaknya, akhirnya bapaknya dibunuh, maka anak yang membunuh bapaknya tidak bisa mewarisi. Yang kelima yang tidak bisa mewarisi adalah al-qatil atau pembunuh. Wal murtad, dan orang yang murtad tidak bisa mewarisi. Misalnya ada seorang bapak meninggal, dicari anaknya, ada 5 orang. Berarti yang seharusnya bisa mewarisi berapa? 5. Ternyata yang satu murtad, ya, bukan muslim, keluar dari Islam. Maka hukumnya yang hanya 4 yang bisa mewarisi. Yang satu itu tidak bisa mewarisi. Wa ahlu millataini, dan yang berbeda agama tidak bisa mewarisi. Ya, tadi kan murtad semula Islam keluar dari Islam. Sekarang ini adalah yang berbeda agama. Yang berbeda agama maka tidak bisa mewarisi. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Misalnya ada orang yang meninggal, tidak punya anak, tidak punya siapapun, yang ada hanya saudaranya, tapi saudaranya itu kafir. Maka hukumnya saudaranya yang kafir itu tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang muslim. Begitu juga yang muslim tidak mewarisi harta yang kafir. Ini adalah 7 yang tidak bisa mewarisi, yang tidak berhak untuk mewarisi sama sekali. Wa aqrabul asabat, dan sekarang yang kita bahas adalah yang berhak mewarisi dengan asobah, bagian asobah. Yang bisa mewarisi dengan bagian asobah itu yang pertama adalah al-ibnu, anak. Asobah itu artinya bagian dari sisa pembagian untuk orang-orang yang sudah mendapatkan bagian pasti. Ya, saya jelaskan dulu sebelumnya. Dalam bagian ahli waris
itu ada bagian yang pasti, yaitu seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, ada setengah, ada seperempat, ada sepertiga, ada 2/3, ada setengah, ada seperempat, ada sepertiga, ada 2/3, ada 1/6, dan ada 1/8. Ya, itu bagian-bagian pasti. Selain itu, ini adalah orang-orang yang berhak mewarisi asobah, sisanya. Seandainya ada orang meninggal, kemudian ahli warisnya cuma istrinya dan anak, misalnya. Dan ada orang meninggal, kemudian yang mewarisi hanya istri dan anaknya. Maka istri dapat 1/8 dari harta semuanya yang ditinggalkan, hanya 1/8. Sisanya 7/8 dari hartanya itu untuk anak. Itu yang disebut dengan asobah, berhak mewarisi sisa yang selebihnya dari bagian-bagian yang pasti yang sudah dihitung. Itu yang disebut dengan asobah. Jadi ada furud, bagian pasti, makanya disebut faraid, itu bagian yang pasti. Kemudian ada asobah. Ada asobah, itu adalah yang berhak mewarisi sisa dari harta yang tersisa setelah dihitung, yang untuk ahli waris yang dapat bagian pasti. Itu bagian-bagian dari jumlah warisnya. Ya. Bagian-bagian yang berhak diperoleh. Istri misalnya bisa memperoleh antara dua kemungkinan. Kalau ada anak maka hanya bisa dapat 1/8. Kalau tidak ada anak maka bisa dapat 1/4. Suami, jika ada anak dia hanya dapat 1/4. Jika tidak ada anak maka dia dapat 1/2. Begitu ya. Dalam pembagian hukum waris itu nanti akan disebutkan siapa saja yang dapat bagian pasti dan siapa saja yang berhak mewarisi asobah. Asobah ini yang dilihat siapa yang terdekat dengan mayit. Maka di sini disebutkan urutannya, yang pertama adalah al-ibn, anak. Kalau ada anak semuanya bisa gugur untuk mewarisi sisa atau asobah. Bapak yang seharusnya bisa mewarisi dengan asobah, karena ada anak hanya bisa dapat bagian 1/6 saja. Dan begitu, setelah anak baru cucu, sumabnuh. Baru kemudian al-ab, bapak. Ya, karena terdekat dengan mayit. Yang lain yang mengikuti bapak, menginduk ke bapak, saudara, paman. Terdekat dengan mayit setelah anak adalah bapak. Summa abuhum, kemudian kakek, bapaknya bapak. Summal akh, baru kemudian saudara laki-laki, lil abi wal yang sekandung. Summal akh li ab, kemudian saudara laki-laki seayah. Kemudian summal ibnu, summa ibnul akh lil abi wal saudara anak dari saudara laki-laki yang sekandung atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Summa ibnul akh lil ab, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Baru kemudian yang lebih jauh lagi, summal am, paman. Ala hadzal tertib, sesuai dengan urutan pada saudara. Sumabnuhu, baru kemudian anaknya paman. Anak laki-lakinya paman atau saudara sepupu laki-laki, ya, anaknya paman dari ayah. Fa in udimat, kalau tidak ada. Ya, paman yang dimaksud adalah paman dari ayah, paman dari ibu tidak bisa mewarisi. Fa in udimat al-asabat fal maulal mu'ad. Kalau tidak ada semuanya ini asabat, ya, yang bisa mewarisi secara asobah, maka yang berhak mewarisi adalah
al-maulal mu'tik, yaitu orang yang memerdekakan mayit saat dulu yang masih budak, dia yang memerdekakan. Maka kalau tidak ada satupun ahli waris, orang yang memerdekakan ini mantan dari tuannya yang dulu memerdekakannya, maka dialah yang berhak untuk mewarisi harta warisan mayit, mengambil seluruh harta warisan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi ahli waris yang lain, maka yang berhak warisi itu adalah orang yang memerdekakan. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah, biar tidak terlalu banyak, ya, sedikit demi sedikit, yang penting bisa dipahami. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nanti kebanyakan takutnya jadi ini. Nanti saya akan berikan setiap pelajaran untuk hitung-hitungan. Ini kan butuh hitung-hitungan, butuh ini seperti tadi itu kayak apa model gambar, ada skemanya gitu supaya bisa lebih jelas, terlihat jelas kemana arahnya, ke atas, ke bawah, ke samping, siapa yang termasuk nasab, siapa yang bukan nasab yang berhak waris. Nah, kemudian bagian-bagiannya, insya Allah nanti akan lebih banyak perinciannya, sehingga sedikit demi sedikit saja supaya kita bisa memahami, meskipun ya sedikit setiap pelajaran, yang penting bisa ya, kita pahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya, insya Allah diulang lagi. Dari mana ini? Diulang dari awal. Insya Allah kita ulang lagi nanti minggu depan, hari Selasa depan kita sudah berpuasa. Nah, kalau libur apa enggak? Silakan dibicarakan adminnya. Insya Allah kalau nggak libur kita ngajinya agak malam juga nggak apa-apa. Yang penting ya nggak apa-apa, maksudnya malam tapi ngajinya di atas jam 9. Jam 9 kalau bisa ngajinya. Insya Allah. Kalau Ramadan itu kan meskipun malam nggak terasa malam. Ya nggak, ya makanya kalau Ramadan meskipun di malam hari tapi rasanya sih ya, seperti siang karena orang banyak yang beraktivitas ya, sampai malam, ya maka tidak, kalau memang tidak diliburkan kita lanjut, insya Allah kita ulang lagi supaya semuanya paham, dan yang saya berikan sedikit saja supaya bisa dipahami dengan baik. Demikian, mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil